Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawiyah dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi fikih lughah, di mana saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang apa itu fikih lughah dan sejarah fikih lughah. Yang kedua, perbedaan antara fikih lughah dan ilmu lughah. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang bahasa fushah dan bahasa amiyah. Oke, untuk materi yang pertama yaitu apa itu fikih lughah dan bagaimana sejarah fikih lughah. Nah, fikih lughah secara istilah bahasa adalah pemahaman terhadap bahasa serta mengetahui substansinya. Nah, secara terminologi, fikih lughah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bahasa, cara memahami bahasa, kosakata, nahwu shorof, dan juga mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan bahasa. Nah, pada masa jahiliyah, bahasa Arab hanya sekedar bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada zaman jahiliyah ini, bahasa Arab belum memiliki ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, setelah Islam muncul, barulah di sini lahir benih-benih pengetahuan yang mempelajari tentang bahasa Arab. Hal ini bisa dilihat dari munculnya 3 istilah, yaitu Al-Arabiyah, Nahwu, dan juga Lughah. Penamaan fikih lughah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsalabi. Beliau adalah salah satu pencetus lahirnya fikih lughah. Beliau, Ibnu Jini dan Ibnu Faris awalnya hanya mengkaji tentang bahasa, seluk-beluk bahasa, lalu beliau menganalisis sesuai dengan masalah kata-kata tersebut yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sehingga objek kajian fikih lughah menurut mereka adalah identifikasi kata-kata Arab dan makna-maknanya, klasifikasi kata-kata ini dan topik-topik, dan kajian-kajian lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, istilah fikih lughah merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu fikih dan lughah. Secara etimologi, fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti pemahaman dan al-lughah yang berarti bahasa. Fikih lughah ini telah melalui beberapa fase sampai akhirnya menjadi suatu kajian keilmuan tersendiri. Nah, kita dapat katakan bahwa pembahasan fikih lughah telah melalui 3 fase perkembangan. Yang pertama yaitu fase marhalah al-adam, di mana pada masa ini belum ada atau masih belum ditemukan istilah ini, tetapi yang ada adalah berbagai tema kajian yang dikenal. Fase ini diketahui ketika para ulama mengkaji bahasa Arab. Kemudian mereka menemukan berbagai fenomena kebahasaan. Salah satunya yang mereka temukan adalah tema-tema kajian mengenai fikih lughah ini seperti istiqaq, at-tadad, dan lain-lain. Nah, untuk fase kedua dikenal dengan marhalah al-imtizaj. Maksudnya adalah fase di mana tema kajian ini bercampur dengan tema-tema lain dalam kajian bahasa Arab seperti ilmu balaghah, nahwu, shorof, dan juga yang lainnya. Hal ini sangat jelas sebagaimana diungkapkan Ibnu Jini dalam karyanya beliau. Dalam buku beliau banyak berbicara mengenai tema-tema kajian fikih lughah seperti istiqaq, dilalah, dan sebagainya. Untuk fase yang ketiga yaitu fase marhalah al-istiqlal atau masa kemandirian. Nah, pada masa ini muncul pada abad 4 dan 5 Hijriah, di mana tema-tema atau masalah fikih lughah disusun dalam satu buku dan diberi nama dengan fikih lughah. Setelah itu bermunculanlah buku-buku yang memiliki urgensi khusus, menjelaskan, merinci, dan menafsirkan tema-tema sebelumnya menjadi lebih jelas lagi.
Untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan fikih lugah dan juga ilmu lugah. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu ilmu lugah. Kata ilmu lugah ini terdiri dari dua kata, yakni al-ilmu dan al-lugah. Secara etimologi, al-ilmu berarti ilmu dan al-lugah berarti bahasa. Jadi, secara etimologi, ilmu lugah berarti ilmu bahasa. Nah, ilmu lugah ini adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah dan berdasarkan pada metode deskriptif. Sedangkan secara harfiah, fikih lugah yaitu al-fiqhu yang berarti memahami secara mendalam dan al-lugah yang artinya ucapan-ucapan yang dimengerti oleh sekelompok manusia. Nah, pengertian dari fikih lugah sendiri yaitu kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum tentang kehidupan bahasa sejak pertumbuhan dan masa-masa yang dilaluinya. Faktor-faktor yang menyebabkan bercabangnya dari pokok awalnya hingga hubungan dan kaitan dengan aspek-aspek yang berbeda dan bermacam-macam. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang bahasa fushah dan bahasa amiyah. Perbedaan mendasar antara fushah dan amiyah ini terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Kalau bahasa Arab fushah sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Nah, sedangkan bahasa Arab amiyah tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab fushah dan amiyah digunakan dalam forum yang berbeda juga. Perbedaan lainnya di antara bahasa Arab fushah dan amiyah ini adalah dari segi pengucapan dan logatnya. Tidak jarang bahasa amiyah ini masih sering muncul ketika penutur asli berkomunikasi menggunakan bahasa Arab fushah, karena memang adanya kebiasaan penggunaan bahasa amiyah dalam keseharian dan adanya kedekatan atau kemiripan bahasa antara amiyah dengan bahasa fushah. Nah, berikut saya akan memberikan contoh dari bahasa fushah dan amiyah. Seperti jika kita akan menanyakan kabar. Biasanya orang-orang Arab yang bahasa fushah itu menggunakan kata kaifa haluk. Nah, sedangkan dalam bahasa amiyahnya bisa menjadi izayik. Jadi kaifa haluk menjadi izayik. Kemudian aina taskun bisa menjadi sakin fin dan kata min aina anta menjadi inta min in. Nah, meski bahasa amiyah bisa digunakan oleh orang-orang Arab dalam kesehariannya, kedudukan bahasa amiyah ini tidak sejajar dengan bahasa fushah, karena bahasa fushah ini sampai sekarang menjadi bahasa orang-orang berpendidikan di negara Arab. Mungkin sedikit materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.